Karina membolak-balik badannya, resah. Sejak tadi ia tak bisa tidur. Karina melihat ke arah Bara. Suaminya itu terlihat lelap dalam tidurnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Walau sudah berusaha, Karina tak juga merasa ngantuk. Pikirannya terus melayang ke arah pohon mangga milik tetangganya. Entah kenapa, sejak ia melihat pohon mangga itu, ia terus memikirkannya. Enakkah dia mangga yang masih muda begitu dicocol bumbu rujak, pikirnya. Karina tidak terlalu mengerti, tapi apa ini ya dinamakan ngidam? Mas, seru Karina, sembari menggoyangkan tubuh suaminya. Sebenarnya ia tak tega, tapi daripada ia tidak bisa tidur semalaman, lebih baik dia minta tolong suaminya kan? Mas, bangun. Masih tak ada respon. Mas, serunya lagi. Pria itu membuka matanya pelan, sembari bergumam. Mas, aku pingin mangga. Bara menarik nafas panjang. Mangga, kan ada di kulkas. Kemarin Mas beli, mau Mas kupasin. Karina menggeleng. Bukan mangga itu yang ia mau. Mau mangga muda, dirujak. Bara mendudukkan dirinya. Sekarang, Karina mengangguk. Ia sedang tidak bisa menahan seleranya. Ia mau yang muda, yang kalau digigit ada sensasi kriuk-kriuknya. Bara tertawa kecil dengan wajah setengah mengantuk. Ia mengambil handphonenya di atas nakas. Mas cek dulu ya, ada atau enggak yang jual mangga muda. Syukur-syukur ada yang masih buka. Enggak mau mangga yang dari supermarket. Terus, Karina agak ragu. Dia ingin mangga punya tetangganya. Tapi apa boleh mereka minta? Mau mangga punya tetangga sebelah, yang lebat itu. Buahnya banyak. Aku mau. Bara menoleh ke arah jam di dinding. Tapi sekarang sudah hampir tengah malam. Mungkin mereka sudah tidur. Karina manyun, kemudian mendesah pelan. Ia membaringkan diri membelakangi Bara. Ya udah, tunggu besok aja kalau gitu. Enggak apa-apa. Enggak bisa tidur semalaman. Rajuknya. Karina tak tahu seperti apa raut wajah Bara. Namun dia merasakan elusan di atas kepalanya. Kalau gitu Mas kesana dulu ya. Mudah-mudahan mereka belum tidur. Karina langsung berbalik dan tersenyum lebar. Ia sudah tak sabar. Rasanya sudah mau menetes air liurnya. Aku ikut. Ini udah larut malam. Kamu tunggu di rumah aja ya. Gak mau, pokoknya ikut. Aku mau pilih sendiri mangganya yang mana. Gak baik kalau lagi hamil keluar malam-malam. Apalagi sudah mau tengah malam begini. Mau ikut. Pengeknya. Bara mengembuskan napas berat. Bara tahu betul betapa keras kepalanya Karina ini. Ia turun dari tempat tidur dan membuka lemari pakaian. Mengambil jaket tebal dan kaos kaki milik Karina. Pakai dulu baru boleh ikut. Karina sih manut saja, yang penting dia mendapatkan apa yang ia mau. Bahkan Bara membantunya memasang kaos kaki. Lampu rumah tetangga mereka masih menyala. Semoga saja mereka belum tidur. Bara menekan bel. Tak lama keluar seorang pria yang Karina yakini sebagai suaminya Kumala, tetangganya. Selamat malam, maaf mengganggu, ucap Bara. Iya, selamat malam. Ada apa ya? Pria yang kalau Karina tak salah ingat bernama Bagas itu tersenyum ramah. Siapa bang? Kumala muncul dari dalam rumah. Karina. Karina tersenyum.
menyenggol Bara untuk mengutarakan keinginannya. Maaf kami mengganggu tengah malam begini. Jadi begini, istri saya ini lagi hamil. Dia ngidam pingin mangga muda. Bara melihat ke arah pohon mangga yang memang berbuah lebat. Ya ampun, kamu lagi hamil. Masuk dulu, pamali malam-malam di luar, ucap Kumala. Ambil aja mangganya, masih pada muda, enak dirujak. Karina beranjak masuk ke ruang tamu. Kumala bahkan membukakan jendela agar Karina bisa bicara dari dalam. Iya mbak, makasih ya udah dikasih minta mangganya. Iya, gak apa-apa, ambil aja seberapa maunya. Merasa mendapatkan izin, Bara mendekati pohon mangga sementara Bagas masuk mengambil kantong plastik untuk wadah mangga. Bara hendak memetik, namun Karina yang melihat dari jendela buru-buru mencegah. Aku mau yang di atas itu loh mas, tunjuknya. Bara menoleh kemudian melihat ke arah mangga yang Karina maksud. Yang mana? Itu yang agak gede. Yang mana? Sama semua. Itu Bara nampak bingung. Sementara Kumala hanya menggeleng gemas melihat pasangan di hadapannya. Yang mana? Yang itu. Bara terlihat frustasi. Yang mana? Yang gede, ucap Karina lagi, membuat Kumala menggeleng sembari menahan tawa. Yang gede dekat dua buah kecil itu ya, ucap Bagas yang baru kembali dari dapur. Iya yang itu. Punya suami gak peka banget sama mau istrinya. Bara mendesah pelan. Bagaimana dia bisa tahu yang mana yang Karina tunjuk di antara lebatnya pohon mangga ini? Tinggi nak. Gak mau tahu, pokoknya mau yang itu. Manjat kayak usaha. Pendek begini gimana mau dipanjat? Kalau enggak, pakai kayu aja. Itu ada kayaknya di dekat pagar. Tunjuk Kumala ke arah pagar pembatas rumahnya dan rumah Karina. Bara baru akan berjalan menuju kayu yang Kumala maksud. Namun Karina lebih dulu buka suara. Aku maunya mas metik langsung pakai tangan mas. Bara menghentikan langkahnya. Terlihat raut lelah dari wajah suami Karina itu. Sebentar, aku ambil tangga lipat dulu. Ada di bagasi, ucap Bagas dan berjalan menuju bagasi. Ia mengangkat tangga lipat tersebut dan membawanya mendekati Bara yang masih mendongak mencari yang mana mangga yang istrinya inginkan. Maaf ya mbak, kamu jadi nyusahin malam-malam begini. Gak apa-apa, balasnya. Tapi entah kenapa Karina melihat wajah Kumala nampak sedih dan berkaca-kaca. Tapi Karina tak berani bertanya. Bara menaiki tangga lipat sementara Bagas memegangi tangganya. Yang ini, tanya Bara memegang mangga yang mungkin Karina maksud. Iya, jawab Karina penuh semangat. Yang mana lagi? Yang di atasnya. Terus, yang itu. Ini. Bukan, yang dua di sebelahnya. Ini. Tunjuk Bara lagi. Bukan, yang di sebelahnya. Ini. Ya. Bara terlihat mencoba sabar dan manut saja mengingat di dalam perut Karina ada anaknya. Ada lagi? Enggak, 3 aja cukup. Bara turun dari tangga. Ia melipat tangga dan mengembalikannya ke bagasi. Makasih ya mbak. Iya. Kumala terlihat ragu untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa mbak? Mbak boleh nggak pegang perut kamu? Mendengar permintaan Kumala,
Karina melirik ke arah Bara, meminta izin. Bara mengangguk kecil. Boleh, Mbak. Kumala terlihat antusias. Tangan kanannya mengelus perut Karina, sedangkan tangan kirinya mengelus perutnya sendiri dengan wajah sedih. Bagas hanya diam melihat tingkah istrinya. Makasih ya. Kita yang makasih, Mbak, udah dikasih mangga. Mana mintanya tengah malam begini. Kumala tersenyum ramah. Walau mereka baru kenal hari ini, tapi tetangganya ini terlihat sangat baik. Oh iya, bumbu rujaknya ada? Gak ada. Biar Mas Bara ke minimarket depan komplek buat beli kacang tanah sama gula merah. Gak beli bumbu rujak jadi aja, ucap Bara. Gak mau, aku mau Mas yang ngelekin bumbu rujaknya. Karina tersenyum lebar, sementara Bara hanya menghembuskan nafas berat. Bagas menepuk punggung Bara memberi semangat. Pelukannya ada? Tanya Kumala. Karina baru ingat, di rumah mereka tidak ada ulekan, yang ada hanya blender. Kurang enak kalau di blender, pikir Karina. Gak ada. Kami punya ulekan, mau pinjam? Karina mengangguk antusias. Ya udah, kalau gitu, ayo pulang. Terus Mas mau ke minimarket? Mau aku temenin ke minimarket? Tawar Bagas tak diduga. Ya udah kalau gitu, para suami ke minimarket dulu, biar para istri nunggu di sini, cengir Karina. Entah kenapa ia merasa bisa dekat dengan Kumala ini. Ia juga sebenarnya agak kepo dengan ekspresi wajah sedih Kumala tadi. Jiwa keponya sudah menggelora. Diminum tehnya. Kumala menuangkan teh ke gelas di hadapan Karina. Makasih Mbak, maaf ngerepotin. Gak apa-apa, Mbak malah senang ada teman ngobrol. Tapi kami ngerepotinnya tengah malam. Santai, kami juga belum tidur, masih ngobrol-ngobrol sambil nonton televisi. Sesaat terasa canggung. Mereka baru kenal, tapi Karina merasa dirinya agak sok dekat begini. Udah berapa bulan? Karina yang sedang menyeruput tehnya melirik ke arah Kumala. Baru mau jalan 2 bulan. Entah kenapa wajah Kumala terlihat sedih lagi. Kenapa Mbak? Kumala menggeleng. Gak apa-apa. Gimana rasanya hamil? Tanyanya membuat hati Karina sedikit tergugah. Gak gimana-gimana sih. Cuma bagian bawah agak kram, pinggang sakit. Kemarin sempat demam. Terus tadi pas pengen mangga, sampai ngerasa gak bisa tidur. Kumala tersenyum mendengar ucapan Karina. Jujur, Karina jadi ingin tahu penyebab senyum sedih itu, kalau dia sudah bisa menebaknya. Dinikmati aja, gak semua wanita bisa merasakannya. Ucapnya lagi, membuat dada Karina agak sesak. Ia ingin bertanya tapi sungkan. Iya Mbak. Suasana tiba-tiba terasa canggung. Saya pernah hamil 2 kali, tapi keguguran. Jelas Kumala tiba-tiba. Karina agak kaget. Ia tak tahu harus berucap apa. Dan sampai sekarang, di pernikahan kami yang sudah beranjak 13 tahun, belum juga diberi buah hati. Karina makin bingung. Kumala seterbuka ini padanya yang baru dikenal. Sabar ya Mbak, semoga segera diberi momongan. Amin, makasih ya. Iya Mbak. Oh iya, maaf kalau aku kurang sopan nanya begini. Apa Mbak udah nyoba bayi tabung? Ini udah 3 kali. Semoga yang kali ini berhasil. Amin. Semoga biar anak kita nanti bisa temenan.
Kumala mengangguk sembari tertawa. Iya, sebenarnya agak sedih, tapi ya nggak bisa nyalahin siapa-siapa, karena ini kesalahan dari Mbak sendiri. Maksudnya gimana, Mbak? Dulu pas Mbak masih gadis, pernah kena kista, sampai indung kanan Mbak harus diangkat. Jadi kata dokter, persentase hamilnya memang kecil. Kemarin juga nyoba bayi tabung, ternyata embrionya nggak nempel dengan sempurna, makanya keguguran. Ditambah lagi Mbak nikahnya udah kepala 3. Karina mendekat. Ia memeluk Kumala yang sudah meneteskan air mata. Tak terbayang bagaimana perasaan perempuan dalam pelukannya ini. Dia saja yang baru menikah beberapa bulan merasa cemas, karena belum juga hamil. Bagaimana dengan Kumala ini? Karina mengelus perutnya. Adek, bantu doa ya, biar tante Kumala punya dedek bayi juga, biar nanti kamu ada teman main, ucap Karina. Kemudian gantian mengelus perut Kumala. Perempuan itu tertawa, walau matanya berkaca-kaca. Mbak bersyukur tetangga barunya kayak kamu, enak diajak ngobrol. Alhamdulillah, aku juga gitu. Sempat takut punya tetangga julid, soalnya ada pengalaman buruk. Hahaha, hati-hati aja. Di sini juga ada yang gitu kok. Apalagi yang udah lama menikah, gak punya anak kayak Mbak ini. Udah jadi bulan-bulanan, makanya jadi malas keluar rumah. Karina mulai was-was. Semoga saja tidak ada tetangga modelan Tante Widya atau bibinya di kampung. Bisa gila Karina kalau seumur hidup harus hidup dekat orang modelan begitu. Tak lama terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tadi Bara pergi ke minimarket berboncengan memakai motor Bagas. Pulang kita, ajak Bara. Mereka berpamitan, tidak lupa meminjam ulekan milik Kumala. Kenapa? Tanya Bara saat melihat wajah sedih Karina. Mereka sedang berjalan menuju rumah dengan Karina yang menggandeng dengan Bara. Gak apa-apa, cuma agak sedih aja. Karena Pak Kumala, ternyata dia udah keguguran 2 kali. Dan sekarang mau nyoba bayi tabung lagi. Bara tersenyum dan menoleh ke arah Karina. Kita bantu doa, semoga mereka cepat diberi momongan. Amin. Aku bersyukur tetangga kita baik. Paling enggak, aku ada teman satu frekuensi. Walau ya baru kenal sehari. Syukurlah kalau begitu, biar kamu gak bosan di rumah. Iya mas. Oh iya, tadi ngobrol apa sama suaminya Mbak Kumala? Cuma nanya-nanya soal kerjaan. Dia juga nemenin karena dia lihat kayaknya istrinya pengen ngobrol lebih lama sama kamu. Mereka so sweet ya, saling memahami keinginan pasangan. Kalau nggak diomongin. Maksud kamu apa ngomong begitu? Emang mas kurang memahami keinginan kamu? Jadi sensi, ucap Karina. Tapi ia gemas melihat raut wajah Bara. Udah, jangan sensi-sensi mas. Mending kita cepat masuk rumah. Aku udah gak sabar pengen lihat mas ngeluk bumbu rujak sambil goyang. Hehehe. Apa? Bara dengan cepat menoleh. Apanya? Apa maksudnya ngeluk bumbu rujak sambil goyang? Karina nyengir. Iya, aku pengen mas ngeluk bumbu rujaknya sambil goyang. Ucapnya lagi penuh semangat. Kamu ngerjain mas? Karina manyun, kemudian mengelus perutnya. Ayah gak sayang sama kita nak. Bara dengan cepat menyela. Enak aja, jangan sembarangan ngomong begitu sama anak mas.
Kalau gitu turutin dong, balas Karina sembari tersenyum penuh arti. Dan Bara hanya menghela nafas. Karina sebenarnya sadar kalau Bara menahan kantuk, tapi di mana ngidamnya belum terpenuhi. Hari sudah menunjukkan lewat pukul 12 malam, dan mereka masih terputat dengan ulek-mengulek. Bara sudah siap memegang batu ulekan. Kacang tanah yang sudah digoreng siap dihaluskan. Harus banget dia sambil direkam, tanya Bara dengan wajah setengah tak ikhlas. Buat kenang-kenangan. Bara memejamkan matanya dan menarik napas dalam. Dia mulai mengulek bumbu rujak. Ih, kok diam aja? Gerak dong badannya. Gerakan pinggulmu kawan. Karina menahan tawa saat melihat wajah menelangsa suaminya. Perlahan dia bergerak menggoyangkan badannya. Yang bagus dong, yang energik gitu loh. Bara masih terlihat kaku, membuat Karina gemas sendiri. Yang lentur mas. Normal-normal aja nggak bisa sayang. Karina menggeleng, masih dengan memegang handphone merekam suaminya. Enggak, ucapnya. Apa perlu aku setelin musik? Mana? Apa mas? Bara menghela nafas lagi. Karina bukannya kasihan, malah makin ingin menggoda Bara. Ayo goyangin pinggulnya, sambil senyum dong. Bara memaksakan senyumnya, menampakkan deretan gigi putihnya. Yang ikhlas senyumnya. Nah, gitu goyangnya, jangan malu-malu. Karina mengulum bibirnya mencoba untuk tidak tertawa ngakak. Lalu akhirnya ia menyemburkan tawa melihat suaminya yang biasanya cool di kantor sekarang sedang ngulek bumbu rujak sambil bergoyang. Mas kayaknya bakat deh jadi biduan pantura. Hahaha. Bara menyipitkan matanya. Puas banget dia ngetawain suaminya. Sabar ya sayang. Ini anakmu loh yang mau. Bara nampak ingin membalas, namun pada akhirnya ia hanya memasang wajah pasrah. Bersambung.